ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله بحق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون وإخواني في الله وفي الدين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون، لعلكم ترحمون. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن للمتقين في جنات وعيون. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan pada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Jumat, penghulu hari dalam seahad, Sayyidul Ayyami fil Usbu', dan Jumat ini adalah Jumat yang pertama di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, menyayangi kita, mengampuni kita, sehingga dosa-dosa yang kita lakukan Jumat yang lalu hingga hari ini juga diampuni oleh Allah Ta'ala. Demikian halnya kita memohon kepada Allah Ta'ala agar dosa-dosa kita Ramadan yang lalu hingga awal Ramadan ini juga diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma majtanabatil kaba'ir. Antara Jumat dengan Jumat, kemudian antara Ramadan dengan Ramadan itu akan menghapuskan, mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Syaratnya adalah selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, alhamdulillah Ramadan kali ini kita pada sehat-sehat semua, dan alhamdulillah tidak ada lagi pembatasan ya, berkerumun, tidak ada lagi merenggangkan saf, tidak ada lagi jarak di antara kita. Berarti kita kembali kepada ajaran yang sesungguhnya dari Rasulullah SAW, bahwa ketika kita salat itu harus merapatkan saf dan meluruskannya. Khalifah Umar bin Khattab ketika jadi imam, yang dia pakai meluruskan saf itu adalah pedang. Jadi ketika ada tumit-tumitnya tidak rata di belakang, itu dia akan kena sabetan pedang. Begitu tegasnya Umar bin Khattab dalam hal kedisiplinan di dalam melakukan salat.
Kenapa? Karena ketika saf-saf itu direndahkan, ada jaraknya, maka disitulah kesempatan syaitan laknatullah untuk masuk di dalamnya, untuk mengganggu kita di dalam salat. Kalau di dalam salat saja kita diganggu oleh syaitan, lalu kira-kira bagaimana halnya di luar salat? Maka itulah Nabi mengatakan ketika dia memimpin salat, sawu, luruskan, waqadu bil maqabiku, dan dapatkan kita punya bahu-bahu ini. Jemaah Jumat yang diterimanya salat kita setiap hari, terutama salat tarawih. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, alhamdulillah Ramadan kali ini panitia organisasi One Day One Hafiz itu memprogramkan di Sulawesi Selatan, mendatangkan imam dari Jakarta, dari Surabaya, Jawa Timur, untuk menjadi imam di 9 minimal masjid yang ada di Sulawesi Selatan. Programnya adalah bapak-bapak sekalian, dan ini pertama di Sulawesi Selatan, 1 malam khatam Al-Quran. Siweni tambah kurangnya baca di dalam salat. Sifat tanjim baca di Quran segala khusyuk, dan dia dimulai sesudah maghrib. Katanya salat al-wa'bin 4 rakaat itu sudah habis 4 juz. Sesudah salat isya diteruskan lagi sampai 30 juz dan berakhir pada jam 3.30 dini hari. Ini adalah program pertama untuk Sulawesi Selatan, untuk One Day One Hafiz. Saya tekankan ketika saya melepaskan imam ini, mudah-mudahan tahun depan di Sulawesi Selatan ini sudah ada setiap kabupaten melaksanakan itu, karena kita punya potensi luar biasa Bapak-bapak sekalian, yaitu ada yang namanya rumah-rumah tahfiz. Dan rumah-rumah tahfiz ini sudah bervariasi bagus. Kalau dulu ada yang menghafal Al-Quran sampai 2 tahun, ada yang sampai 1 tahun seperti di Bone itu, yang punya Pak Yusuf 77 pesantren Bone Pak Lantas Said almarhum, itu sampai 1 tahun itu hampir stres itu mahasiswanya. Kemudian berkembang, ada sampai itu 4 bulan, 3 bulan, ada yang ukuran 40 hari sudah bisa hafal Al-Quran, dia hafal. Malah ada lagi tahun lalu saya dapat informasi, ada anak dari Aceh 15 hari dia bisa hafal, bukan hafal Al-Quran, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ini adalah merupakan salah satu usaha kita kaum muslimin untuk membentengi umat kita ini dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan pedoman Islam. Untuk mempelajari Islam dengan baik itu, untuk memahami Islam dengan mengamal Islam dengan cara lain kecuali mempelajari Al-Quran dan mempelajari Sunnah Rasulullah SAW. Itulah sehingga pada masa penjajahan Belanda, Al-Quran itu dilarang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untunglah ada seorang Bugis di waktu itu menerjemahkan Al-Quran itu dalam bahasa Bugis, istilah jihad fisabilillah. Maksudnya mulai Belanda itu mereka teteh. Karena semakin orang dekat dengan Al-Quran, Bapak-bapak sekalian, semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia dicintai oleh Allah, dan semakin dia berdialog dengan Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berdialog dengan Allah Ta'ala, maka bacalah Al-Quran. Paling tidak kita berdialog dengan Allah itu 17 kali sehari semalam, 17 rakaat. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, sesungguhnya kita berdialog langsung dengan Allah Ta'ala itu. Itulah sehingga ketika kita salat itu dianjurkan untuk faqra'u ayatan pa ayatan. Apabila Anda membaca surah Al-Fatihah dan salat, maka bacalah ayat per ayat. Ketika seseorang hamba membaca di dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, maka spontanitas Allah Subhanahu wa taala menjawab hamdani
abdi. Alhamdulillah Allah maha masih memujiku. Aku nak puji mopat. Hamdan abdi. Demikian seterusnya Bapak-bapak sekalian. Makanya itu kalau kita imam hendaklah dalam salat membaca Al-Fatihah itu dengan ayat ayat supaya terjadi dialog kita dengan Allah Ta'ala. Indahnya kalau kita berada dengan Allah Ta'ala. Jamaah yang terhormat, kita berada dalam bulan puasa. Tujuan akhir dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Kalau kita melihat konteks ayat ini, la'alla itu mudah-mudahan, semoga memuarik nasabubih, memuarik menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, dengan luar puasa ini kita akan menjadi bertakwa. Karena di antara rukun Islam yang 5 itu setiap rukun itu mempunyai posisi tersendiri. Syahadat itu artinya menjauhi kita dari syirik. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari para perbuatan keji dan munkar. Zakat tutahhiruhu wa tuzakkihim biha. Zakat itu membersihkan jiwa kita dan jiwa harta kita. Haji adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada imbalannya kecuali surga. Kemudian saum, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi berkah. Jadi puasa yang benar yang kita lakukan Bapak-bapak sekalian, insyaallah akan mengerahkan kita kepada orang-orang yang bertakwa. Syaratnya Bapak-bapak sekalian ada dalam surah Ali Imran. Ada situ waktu yang sangat mustajabnya doa diterima oleh seorang hamba. Yang pertama adalah orang-orang as-sabirin, orang-orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam mengikuti perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Itu sikap sabar. Yang kedua, as-sadiqin, orang-orang yang benar. Lawannya adalah orang-orang yang pendusta. Cirinya orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sadiqin, berbicara yang benar, berjanji yang benar, membuat program yang benar, melaksanakan program yang benar, dan tidak mendustai rakyatnya, tidak mendustai masyarakatnya, tidak menjanji-janji masyarakatnya. Itu cirinya orang yang bertakwa as-sadiqin. Dan orang yang benar itu kata Rasulullah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada neraka. Itu orang-orang yang benar. Yang ketiga adalah wal qanitin, orang yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang durhaka kepada Allah. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia pun dia, apapun jabatannya dia, apapun posisinya dia, penentu atau tidak penentu. Kalau dia maksiat kepada Allah, tidak ada ketaatan kepada dia. Itu namanya al-qanitin. Yang berikutnya adalah wal munfiqin, orang yang selalu berinfak di jalan Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Dilipat gandakan amal kita. Yang sunnah dinilai sebagai suatu kewajiban. Wal munfiqin. Dan infak dalam Al-Quran itu Bapak-bapak sekalian, saya sudah mengumpulkan ayat-ayat dalam Quran yang berbicara tentang infak, sedekah dan zakat itu kurang lebih 54 ayat berbicara tentang infak, sedekah dan zakat dari berbagai macam, zakat harta, zakat emas, zakat perak, zakat profesi, zakat apa yang luar biasa. Dan kalau ini zakat ini betul-betul dia dilaksanakan dengan baik, dikelola dengan baik, Bapak sekalian, punya potensi umat Islam itu Bapak sekalian antara 200 sampai 300 triliun per tahun. Tapi saya zakat dan infak ini belum begitu memudaya dan membutuhkan masyarakat karena adanya ketidakpercayaan sebagian orang. Tapi alhamdulillah akhir ini sudah mulai banyak kepercayaan. Yang berikutnya Bapak sekalian adalah wal mustaghfirina, orang-orang yang meminta ampun. Karena dia minta ampun, dapat kita bertobat kepada Allah, berampun, bermunajat kepada Allah dalam dosa-dosa kita bil ashar, di waktu sahur. Di waktu sahur pada bulan Ramadan. Karena sahur itu bukan hanya di luar bulan Ramadan, juga
mustajab kata Rasulullah SAW. Satu di antaranya adalah di waktu sahur. Nah, kapan itu waktu sahur Bapak-bapak sekalian? Kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka bagaimana caranya supaya kita obatkan ini waktu ini? Setelah kita makan sahur Bapak-bapak sekalian, kita jangan lagi main ambil kegiatan-kegiatan lain. Kita tilawah, istighfar, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keinginan kita. Insyaallah apabila jarak kita dengan Allah sudah tidak ada lagi jauh, maka apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan. Apa syaratnya? Beriman kepada Allah, taat kepada Allah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar, senantiasa bersama dengan orang-orang yang taat, berinfak apabila kita punya kemampuan. Semakin banyak kita semakin banyak kita menginfakkan. Kalau semakin kurang sedikit juga. Kemudian doa yang terakhir adalah senjata, doa kepada Allah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang Islam. Jadi senjata ini harus dipakai, bahwa jangan tidak dipakai senjata itu. Dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah tidak orang yang sombong, matampo, takabur. Jadi berdoa kepada Allah, lalu Allah akan mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, saya akan mengabulkan doamu, tapi syaratnya adalah betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini hadirin sekalian jemaah mengantar kita betul-betul melaksanakan puasa kita dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu saat dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridha Allah dan untuk mendapatkan innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu dalam surga akan ditempatkan dalam surga jannat, artinya banyak surga-surga itu, wa uyun, dan di dalam surga itu ada taman-taman, ada air yang mengalir. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. As-sawmu li wa ana ajzibi. Puasa itu kata Tuhan adalah milik saya. As-sawm, ya puasa saya anungku. Ini puasa saya anungku. Wa ana ajzibihi, dan saya sendiri yang akan langsung memberi balasan imbalan pahala kepada Tuhan, kepada orang-orang yang berpuasa itu. Jemaah yang terhormat, mari kita berdoa kepada Allah. Puasa yang masih tersisa ini, hari ini adalah hari ke-7 bagi yang berpuasa pada hari Sabtu, dan hari ke-6 bagi yang berpuasa pada hari Ahad. Tapi insya Allah kita akan lebaran bersama-sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu wa ya rabbal muttaqin wa taqabbal. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur